kita bertemu lagi, belajar bersama lagi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Kali ini kita masih belajar tema 5 subtema 3 pengalaman di tempat bermain. Ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan anak-anak semuanya berdoa dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dan usahakan kalian sudah sholat duha semua ya. Nah, ini semuanya anak-anak. Lani mempunyai pensil, kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Ingat anak-anak semuanya, cara mengukur panjang suatu benda kita mulai dari angka 0 sampai panjangnya berapa centimeter. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 m. 1 m kemarin kita ingat adalah 1 meter. Ya, kita perhatikan tadi ketika Lani mengukur pensil, dia menggunakan penggaris. Lalu ketika dia mengukur tepi meja belajarnya, dia menggunakan meteran. Nah, apa sih kenapa harus pakai penggaris? Mengapa harus pakai meteran? Itu karena pensil bisa diukur dengan penggaris, karena panjang penggaris itu hanya beberapa sentimeter saja, paling panjang paling 30 atau 50 cm. Sedangkan tepi meja Lani panjangnya 1 m. Kita ingat lagi 1 m itu berapa cm ya? Nah, kalau kalian jawab 100 cm, 1 m sama dengan 100 cm, maka kira-kira jika penggarisnya paling panjang itu 50 cm, 30 cm bahkan malah, kira-kira cukup tidak itu penggarisnya untuk mengukur panjang tepi meja belajar Lani? Tidak cukup ya. Makanya Lani menggunakan meteran yang panjangnya bisa sampai 150 cm atau 1,5 m. Ini adalah gambar Lani yang sedang mengingatkan kita semuanya bahwa satuan untuk mengukur panjang itu ada 2 macam. Ada centimeter dan meter. Centimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Nah, anak-anak, di layar kali ini Usida ada 3 soal, yaitu satu soal Usida bacakan, panjang pintu kamar 2 m, 2 meter ya. 2 m sama dengan titik-titik cm. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang sudah Usida jelaskan minggu yang lalu, caranya yaitu 2 m kalau dijadikan cm akan kita kalikan 100. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200. Jadi jawabannya 2m sama dengan 200 cm. Tinggal nambahin 0 2 kali. Soal nomor 2. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik m. Jika tadi soal nomor 1 dari m ke cm kita kalikan 100, maka nomor 2 itu dari cm menjadi m, bilangan 400 kita bagi dengan 100. 400 dibagi 100, nolnya sama-sama dikurangi 2 kali, sama dengan 4m. Next, nomor 3. Panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan titik-titik m. 1000 cm sama dengan berapa meter? Ini sama dengan nomor 2. Dari cm kita jadikan m. Berarti caranya kita bagi 100. Ini 1000, 1000-nya kita tulis bawahnya, kita tulis caranya 1000, kita bagi 100 karena cm jadi m, itu jadinya kita bagi 100 sama kayak nomor 2 ya. Nah, kita hilangkan nolnya 1, sini juga 1, ini 1 lagi, berarti sisa 10 dibagi 1 sama dengan 10m. Next, ada soal, ayo berlatih. Nomor 1, Beni memiliki bambu berukuran 4m. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Kita lihat di sini ada kata sisa. Jika ada kata sisa, maka sudah pasti itu nanti angka-angkanya akan kita kurangi.
Nah, ini dia angka-angkanya, ada 4M, ada 200 cm. Tadinya panjang bambu 4M, terus dipotong 200 cm, lalu sisanya berapa? Nah, caranya 4M dikurangi 200 cm. Terus 4 dikurangi 200 ya nggak bisa. Nah, ini dia, kita perhatikan lagi pertanyaannya. Juga satuan dari masing-masing angka-angkanya. Kita perhatikan pada pertanyaannya, yaitu berapa meter sisa bambu yang telah dipotong. Meter, berarti nanti hasil akhirnya satuannya adalah meter. Caranya tadi bambu yang berukuran 4M kita kurangi dengan 200 cm. Dan hasilnya sama dengan titik-titik M, karena tadi yang ditanyakan adalah meter. Nah, untuk mengerjakan soal pengurangan yang berbeda satuannya, caranya satuannya kita samakan semua. Karena yang ditanyakan tadi meter, maka yang satuannya tidak meter, atau ini kelihatan ya ada sentimeter, kita jadikan meter saja. 200 cm jadi meter sama dengan 2 meter. Kalau satuannya sudah sama semuanya, kita tinggal mengurangi seperti biasa saja. 4M dikurangi 2M sama dengan 2M. Jadi tadi sisa bambu yang dipotong 2M atau 2 meter. Soal nomor 2, Pani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Perhatikan angka-angka yang sudah kotai itu adalah angka-angka yang nanti kita akan kurangi. Nah, kenapa dikurangi? Karena tadi ada kata sisa. Dan nanti hasil akhirnya satuannya sentimeter atau cm. Siap-siap caranya seperti ini. Caranya 1M, karena tadi pitanya panjang awal adalah 1 meter ya, dikurangi 80 cm karena dipotong 80 cm sama dengan titik-titik centimeter. Yang ditanyakan adalah sentimeter. Caranya semua satuannya kita samakan. Karena pertanyaannya memakai sentimeter, maka semua satuan kita jadikan sentimeter semua. 1M 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Sama dengan 100 cm. Jadi 1M-nya kita ganti 100 cm. Nah, kalau sudah jadi cm, maka tinggal mengurangkan seperti biasa. 100 cm dikurangi 80 cm sama dengan 20 cm. Yuk, sekarang kita lihat ada 4 gambar di sini. Gambar alat untuk mengukur panjang benda. Nah, gambar yang pertama yang di atas sendiri itu sudah jelas ya, itu gambar penggaris, semuanya sudah tahu nama lain penggaris yaitu mistar. Nah, gunanya itu ada kolom gunanya kalian isi saja untuk mengukur benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang seperti buku, panjang pensil dan sebagainya. Nah, kalau gambar yang kedua itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu, panjang lemari, atau panjang meja itu ya. Itu ada cantolannya. Yang gambar ketiga itu kegunaannya sama-sama meteran semuanya itu, yang nomor 2, 3 dan 4. Yang nomor 3 itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah, panjang bangunan, dan juga panjang jalan karena itu panjang meterannya sangat-sangat panjang sekali ya. Nah, gambar yang terakhir itu meteran juga tapi gunanya beda lagi. Itu yang terakhir biasanya digunakan oleh para penjahit untuk mengukur tubuh para pelanggannya. Nah, sekarang ayo berlatih. Lihat itu ada pertanyaan, ada beberapa soal. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan temannya yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah, kita jawab saja, meteran.
Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur, panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik M. Kita ingat-ingat lagi, cm atau cm menjadi m menjadi meter. Itu caranya dibagi 100. Jadi 300 cm dibagi 100, nolnya dihilangi 1, dihilangi 2. Nah, 2 kali hilang. Jadinya 3 dibagi 1 sama dengan 3m. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis apa ya? Nah, itu karena papan tulis panjang, tidak mungkin kita mengukurnya dengan penggaris, maka kita ukur saja dengan meteran. Nah, ayo sekarang kita lihat data tinggi badan teman-teman Beni. Namanya ada Udin, Edo, Dayu, Lani, dan Siti. Panjang atau tinggi Udin itu 117 cm. Edo tingginya 1 meter 20 cm atau sama dengan 1 meter ditambah 20 cm. Nah, Dayu tingginya 100 cm. Lani 105 cm. Siti 1 meter. Perhatikan data di atas. Teman Beni yang paling tinggi adalah titik-titik. Nah, kita lihat caranya ya. Untuk membandingkan tinggi badan anak, tinggi badan orang, maka kita juga harus menyamakan satuannya agar mudah kita jadikan satuannya menjadi sentimeter semuanya. Nah, si Udin sudah berupa sentimeter itu tingginya. Edo itu ada yang meter, ada sentimeter, maka kita jadikan sentimeter semuanya. 1 meter 20 cm itu sama dengan 1 meter ditambah 20 cm. Nah, sama juga dengan 1 meter sama dengan 100 cm ditambah 20 cm. Hasilnya adalah 120 cm. Kalau tinggi Dayu sudah jelas itu satuannya cm. 100 cm dan Lani 105 cm, nggak usah diapa-apakan. Siti 1 meter. Ingat 1 meter sama dengan 100 cm. Jika semua satuan sudah kita samakan jadi sentimeter semua, kita bisa tahu ya anak-anak ya, siapakah anak yang paling tinggi di antara teman-temannya. Dari data di atas dapat kita lihat teman Beni yang paling tinggi yaitu yang tingginya 120 karena yang paling panjang itu ya paling tinggi. Nah, itu tinggi badan siapa? Jawabannya adalah Edo. Masih dari data yang sama di atas, kita bisa menentukan juga teman Beni yang bernama siapa dan siapa, titik-titik dan titik-titik, ukuran tubuhnya paling pendek. Kita lihat data di atas, yang paling pendek itu 100 cm. Nah, yang memiliki tubuh sepanjang atau setinggi 100 cm adalah Siti dan Dayu atau Dayu dan Siti. Nah, tugas kalian adalah silahkan coba urutkan nama teman-teman Beni dari yang pendek hingga yang tertinggi. Lihat ya data yang sudah kita buat tadi. Oke anak-anak, sekian saja pembelajaran hari ini. Ingat dikerjakan bersama-sama dengan videonya biar kalian gampang ya. Nah, pesan dari Usida, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu sering-sering cuci tangan ya. Jaga jarak dan pakai masker jika keluar rumah. Sholat 5 waktu, sholat duha. Jangan lupa hafalan dan mengaji setiap hari. Jangan lupa juga bantu orang tua kalian selalu membaca buku pengetahuan agar tambah pintar. Thank you for your nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.